Ya saksinya nih. Kak Ade, bentar Kak Ade, jangan dipotong dulu biar dia menunjukkan data dulu Kak Ade. Oke, siap. Nanti kita berbicara saksi ya. Iya. Karena kalian kan yang duluan. Iya. Bolak-balik. Nggak apa-apa. Saya ada saksinya. Nih, tolong besarkan Kang Kian Santang. Nanti aku minta. Kak Ade, bentar dia suruh nunjukin data dulu Kak Ade. Biar dulu dia, Bang Ade satu-satu Bang De. Biasanya Oten tuh seneng kalau diajak muter-muter, malah dia seneng muter-muter. Melebar kemana-mana. Yesus menerima firman dari Bapaknya aja, siapa saksinya? Segala firman yang telah aku terima dari Bapaknya telah aku sampaikan kepada siapa saksinya, dia bilang. Sabar, jangan asumsi terus. Loh, data loh. Lukas juga asumsi, Lukas asumsi. Berarti bohong itu Bible kalau begitu asumsi. Berarti Bible itu asumsi. Saya takut terus kalau saya ikut Yohanes debat, mending 3 ayat lanjut dulu ya. 13. Bentar ya, Yohanes Kemana 13. Enggak kemana-mana di sini nonton. Usah kemana-mana. Soalnya kalau saya ikut debat ntar rungkad. Ya, Nggak ada yang mau tap layar dua akun di bawah. Boleh perbesar yang di bawah tolong 538 tap layar ya. Kecuali Oten ya. Nggak usah lah ya Oten. Ini 500 ya, minimal 400k lah ya. Boleh nggak? Boleh. Layar. Boleh Yohanes 3 ayat 13 ya. Nih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia. Ini dia merujuk ke Yesus yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ini udah jelas kalau Dia tuh naiknya ke sorga. Sekarang mana ayat? Ya, itu masalahnya itu tadi bukan itu pertanyaannya. Lah apaan? Kan tadi yang, kata kamu yang menyaksikan itu siapa, terus bisa melihat jarak pandang itu. Ya ini sekarang ini siapa yang nulis? Yohanes dong. Yohanes lihat sorga. Ya, iya dong. Jangan lihat Bapak. Lihat Bapak, lihat Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Di sebelah kiri Yesus. Lari ke konteks. Lah iya, ini bicara sorga. No, saya lagi ngomong tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Ya, Anda kan hanya comot-comot ayat. Di ayat lain kan mengatakan Yesus kan duduk. Iya, sekarang Yesus kan duduk. Sekarang buktikan. Kok tantrum begini sih? Lah, Yesus kan duduk di sebelah kanan Bapak. Ya, nah, ini masalahnya kan. Kamu ngomong. Anda kan seharusnya jangan comot-comot ayat dong. Bilang, Mas, saya jadi di sini bicara sorga, yang host tanyakan siapa yang melihat di sorga itu ini gitu loh. Sedangkan jadi Yohanes melihat Bapak di sorga. Bukan Bapak kan sekarang lagi berbicara. Itu yang ditanyakan ini siapa yang melihat di sorga itu? Ini Yohanes. Loh, Yohanes melihat Bapak. Melihat naik ke surga, paham nggak? Iya. Ini yang ditanyakan melihat sorganya itu loh. Lah, jarak pandangnya itu loh. Kok tadi kan host mengatakan, host tadi kan mengatakan, siapa yang bisa melihat sorga? Siapa yang bilang sorga? Ada. Dia kan bilang naik ke surga, brother. Host bertanyakan itu jarak pandang sorga ini berapa, sedangkan host tadi kan begitu narasinya. Sedangkan jarak pandang manusia ini terbatas. Enggak, brother gini. Kok enggak sih? Sekarang buktikan siapa yang melihat orang ke sorga ini, siapa, silakan. Kan datanya adalah melihat naik ke surga, bukan melihat surga. Sorga tadi itu, sorganya jarak pandang. No. Oh, berarti kamu salah dengar, dikoreksi lagi. Kamu yang salah. Loh, kok begitu sih? Memang kamu yang salah. Mana mungkin murid lihat surga. Itu Yesus. Gak usah emosi lah, santai lah. Emang benar. Apa yang kamu itu kan ada yang melihat. Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Nah, ada beda kan ada yang melihat, Pak. Loh, kok beda? Ini bicara surga. Kamu banding nanya ya. Iya, sekarang buktikan siapa yang bisa melihat surga itu siapa gitu loh. Bang, sedangkan di sana ayat lain mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Sekarang siapa yang melihat Bapak di surga ini, silakan. Benar, saya sudah membuktikan bahwa ada murid. Belum dijawab kok sudah buktikan. Saya sudah membuktikan bahwa ada murid yang melihat dia naik ke surga dan tertulis di Yohanes. Terus kamu bukan naiknya, surganya. Makanya ketika host paham nggak? Ya kamu salah, kamu nggak ngerti pertanyaan. Kamu yang salah dengar, kamu korek kuping. Kenapa emosi, santai aja lah. Memang salah kamu. Host tadi dengar dulu, jangan tantrum. Itu bukan pernyataan saya, itu pernyataan kamu. Jangan tantrum. Host tadi mengatakan.
Sabar dulu, gantian lah ngomong. Kamu punya beban membuktikan. Sekarang buktikan siapa saksinya yang melihat Bapak di sorga. Karena Yesus ini adalah duduk di sebelah kanan Bapak. Siapa gitu? Sedangkan tadi host mengatakan jarak pandang manusia ini terbatas, ya kan? Siapa yang berarti? Makanya ya apa tadi host mengatakan, makanya mengatakan bahwa sorga kalian ini cebol, dekat. Nah ini bicara sorga, bukan bicara kenaikan. Silakan dijawab. Nah, silakan dijawab. Saya kan bernarasi. Bukan naik ke sorga. Diam. Saya tidak bilang itu. Memangnya Muslim harus fitnah? Host tadi kan berbicara Tuhan kalian. Surga kalian ini cebol. Saya dengar dulu. Bernarasi, murid melihat surga. Saya bernarasi, murid melihat. Yang ditanya host, Tuhan surga kalian ini cebol. Surga kalian ini cebol, kalian marah. Lah kenapa dikatakan cebol? Karena jaraknya dekat. No, nggak ada data. Ya mak. Lo kok nano? Mana datanya dekat? Karena ada yang melihat mana gitu loh. Datanya dekat dan mana datanya cebol. Oke. Ya buktinya bisa dilihat. Mana datanya? Karena bisa dilihat surga. Tunjukkan datanya. Oke, baik. Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Nah, Bapak di mana? Di sorga. Yesus di sorga. Nah, berarti siapa yang lihat ini? Nah, sekarang buktikan. Siapa yang melihat surga? Silakan. Ya sekarang. Pelongo kan? Ya, tunjukkan ayatnya. Nggak tahu ayat lagi yang duduk sebelah kanan Bapak siapa? Ya ayatnya apa? Apa nih kalian mau diskusi nggak tahu ayat lagi? Gimana kalian nih? Kamu membawa data ayatnya apa? Saya baca. Dari tadi itu berarti nggak tahu ayatnya yang dibawa Yohanes. Saya tahu, tapi tolong buka. Silakan kalau tahu silakan tunjukkan. No, kamu dong. Nano. Kamu diskusi bisa buka data atau cuma modal congor? Jangan emosi lah. Mana datanya? Biar saya baca. Oh gitu, silakan baca. Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Ya, ayat berapa? Nanya lagi. Nggak punya data. Ngomong tanpa data. Ya itulah ya saya bilang tadi. Dengar saya ulang ya, pelan-pelan. Host tadi berkata Tuhan sorga kalian itu adalah cebol gitu, masalahnya kamu marah. Padahal yang dimaksud host adalah di sana dikatakan bahwa surga kalian tuh dekat gitu loh. Mana dekat tuh mana? Enggak, mana datanya dekat, mana datanya cebol. Ya bisa dilihat kan dekat. Mana datanya? Datanya mana, brother? Yang kamu angkat tadi apa? Astaga, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, mereka terangkatlah sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini apa? Macetan. Macet. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, mereka terangkatlah ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah siapa yang melihat ini? Makanya tadi host mengatakan Tuhan kalian cebol. Nah, sorga kalian cebol karena dekat bisa dilihat. Salah ngomong. Tanpa data. Sekarang nggak usah tantrum. Silahkan aja siapa yang melihat sorga, melihat Bapak ini silakan. Aduh, malah tarik nafas. Boleh saya jawab? Silakan jawab. Santai aja. Ya boleh saya jawab. Muhammad yang melihat Allah. Jadi gini loh. Sabar dulu, nggak usah tantrum lah. Ini luar biasa nih. Kamu ini kan menginginkan banget semua itu seinginnya kamu kan. Gitu. Nah saya membuka data. Contohnya di Markus 16 ayat 19 yang kamu bawa ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Ini tuh udah ada data dia terangkat ke sorga. Itu dulu satu ya. Jadi pertanyaan kamu mana? Emang jangan dipotong-potong ayat, nanti Tuhan marah. Menjelaskan Anggur, boleh nggak saya menjelaskan? Jangan potong. Ini lanjut bacanya. Sabar. Saya pakai data. Sabar. Iya baca lagi. Apa tadi Markus berapa? 16-19. Silakan baca. Nanya. Jangan dipotong-potong ayat, nanti Tuhan marah loh. Ia terangkat ke sorga. Ya. Terus?
atau bahasa Oh, dilanjut bacanya, kenapa takut? Takut dia baca. Dia takut. Asli. Bentar dulu Dia takut. Kok ntar? Asli surganya adalah Oranos, yang itu tidak bisa dipungkiri, itu benar-benar surga, bukan kata-kata. Iya, Jadi soal surganya udah dapat dulu nih Bang. Di Google Translate Uranus itu langit. Surganya sudah ada. Uranus itu langit. Ya Bang, di translate Uranus itu apa Bang? Surga atau Heaven. langit? Heaven. Heaven. Sudahlah. Sekarang baca laju. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Yes. Nah, sekarang terus ini, siapa yang saksinya melihat Allah di sana? Nah, Sorga itu. gini Bang, kalau kita Kok gini dijawab pertanyaannya loh? ini kan saya mau jawab. Ya silahkan. Kamu nanti saya tanya saksi wahyu itu benar, kamu kacau. Gampang cemen Ada untuk. nggak ada cemen, kamu nggak akan Cemen. Bisa. Oke, ya gampang tuh nanti Bang Ade. Gampang nih. Siapa saksinya nih? Mau jawab? Aduh, ini jangan. Dia mau lari dia takut dia. Takut. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Takut dia takut. Klarifikasi dulu, Takut. lu nggak ada datanya, Ya. lu nggak sanggup nunjukin data, baru gua tunjukin data, berarti perbandingannya jelas. Yes, gitu. boleh. Sekarang saya tanya dulu. Yang menyaksikan Oke. Nabi Muhammad Datanya dapat wahyu belum. kan? Kalau Yang Yesus- menyaksikan, enggak sebentar. Yang menyaksikan Nabi Muhammad dapat wahyu kan? Yang menyaksikan wahyu yang didapatkan oleh Muhammad adalah benar dari Allah. Ya benar. Udah jangan, dia mau lari Bang Ade. Oke, Siapa? gampang Siapa? itu Bang Ade. Iya, Cemen siapa? itu Bang Ade, gampang itu. Siapa? Sekarang di Markus 16 ayat 9. Anggur nggak akan bisa. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Siapa saksinya? Silakan. Kalau Yesus yang menyaksikan, Nah, kan? Kalau Yesus- Katanya mau menjawab. kalau Silakan. Yesus yang bercerita kepada Markus, apa salahnya? Bukan tanya Markus, yang ditanya bukan Markus, yang ditanya siapa saksinya yang duduk di sebelah kanan Allah. Siapa? Silakan. Itu nambah pertanyaan. Kapan Yesus ketemu dengan Markus? Kau bisa Nggak usah bikin pertanyaan, satu aja dulu Bang Ade. Siapa saksinya yang duduk di sebelah kanan Allah? Siapa? Gitu. Oke, berarti terangkat ke surga selesai. Enggak, saya tanya terangkat ke surga udah selesai belum? Nggak tanya terangkat, tanya sorga. Itu maksudnya bukan duduk dempet gitu. Ya, silakan Bang. Terserah, oke, terserah siapa saksinya duduk di sebelah kanan Allah ini, siapa saksinya melihat Allah di sana, siapa? Silakan. Nanti Bang Pertanyaanmu Macet. Nanti kalau pertanyaan awalnya rambut keriting kau macet. Macet. Ya udah. Kalau siapa macet, yang- siapa kalau saksinya? macet, Siapa kalau macet saksinya? gini. Anggur Oh, asam. itu rambut Kalau keriting, macet ya. gak bisa jawab gini. Anggur asam. Maaf ya yang sebesar-besarnya. Saya Anggur kapok. asam. Saya tobat. Anggur asam. Saya tidak bisa jawab. Coba sekarang kamu bilang itu. Kasih pertanyaan Sekarang apa? Iya, jadi kamu jawab. Sama dengan Enggak, sekarang giliran kamu. Nabi Muhammad. Tunjukkan Oke. kamu nggak macet. Nabi Muhammad Bilang sama Anggur Asam gini, Wahyu. Anggur Asam, maaf, memang ini cerita ini tidak ada saksinya. Begitu Anggur Asam, maaf, beribu-ribu maaf. Coba bilang. Siapa saksinya? Coba. Jadi nggak ada saksi kan? Memiliki rambut keriting. Ayo. Makanya saya Bang bilang. Hans, mantep Bang Hans. Oke, jadi di sini ya, sesudah Nah, Tuhan maksudnya Yesus Allah berbicara itu rambutnya demikian, keriting, silakan. jangan tantrum, jangan tantrum. Nah, Nah. sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, siapa saksinya di sorga ini yang melihat sorga ini? Sebelah Silahkan. kanan itu udah aku jelaskan, bukan Masalah duduknya yang melihat, yang aku tahu, yang tanya ini melihat, bukan duduk sah. Itu firman. Siapa saksi yang Itu melihat ilham Allah di sorga? Ya. Itu ilham wahyu. Dia bukan kusir, Bang Itu Hans. wahyu penulis. Biasa muslim. Yang aku tanya bukan ilham. Yang aku tanya siapa saksinya yang melihat Allah di sorga? Silakan. Siapa saksinya Muhammad ketemu Jibril? Percaya nggak Bang Hans? Dia cuma modal ketawa. Iya, Kenapa sih emosi sih? Tawa. Percaya nggak Kamu Bang Hans? Pertanyaan di Tadi kan
berulang Kita kali. tidak pernah tertawa, dia cuma Saya tertawa, jawab, dia nggak bisa ada jawab saksinya. Ada Tadi saksinya kan bahwa Nabi apa-apa. Muhammad Mana datanya keluarin. ketemu Tadi dengan kan- malaikat Jibril. Aduh, Mana Bang Ade datanya? sebentar Bang Ade. Tapi kau harus klarifikasi dulu. Minta maaf dulu sama anggur asam. Iya, itu dulu. Minta maaf dulu, nanti dilanjut pertanyaanmu dijawab nanti. Gampang kok, cemen Ya, loh itu. kalau nggak bisa jawab ngomong. Iya, iya oke, nggak bisa jawab, ya minta maaf dulu. Anggur asam, maaf ya, saya nggak bisa jawab. Memang itu adalah halu gitu kan, istilahnya bisa seperti itu ditambah atau kalimat lain lah yang serupa. Silakan. Bang Hans, kita bilang kita maaf, kita halus. Sekarang kamu jawab, silakan. Kamu minta maaf dulu sama saya. Nah ini nih, dengerin ya. Saya minta maaf, tulisan itu halus. Sekarang kamu jawab. Bukan begitu caranya. Hei anggur asam, hei anggur asam. Maunya kau nih. Hei anggur asam, aku minta maaf. Gitu dong, masa minta maaf? Aku minta maaf. Yang betul dong. Data cuman pengen ngerumpi doang. Ini jadi di sini ya di Markus 16 ayat 9. Tadi kan gini awalnya. Sabar dulu. Awalnya kan gini. Tuhan surga kalian ini cebol kan gitu host bilang karena bisa dilihat surga kalian ini kan begitu. Sudah saya kasih cebol. datanya. Nah, Ini cocot buktinya siapa yang melihat surga? Ya sekarang jawab. Karena di Markus 16 ayat 19 Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini siapa saksinya? Jawab. Ya sekarang kamu jawab. Sedap lagi yang merasa. Emang Rumi Islam ini nggak ada kualitas. Jangan emosi lah. Gimana Nggak, kamu modal ketawa doang nggak bisa head to head. gitu loh. Apa poin dari ketawamu itu? Iya, mana Pendengar ini poinnya dapat betul apa? Bang Hans? Mana head to head? Jangan emosi, jangan emosi nyerang itu. pribadi lah. Pertanyaannya dijawab aja. Iya kan saya Enggak udah lah, kau bilang, kita dikit-dikit udah ketawa, jawab nih. dikit-dikit Bang Hans ketawa. menjawab. Apa jawabanmu? Siapa Bang Hans, saksi kok? Bang Hans Siapa menjawab itu saksinya? adalah Ilham, ya. Sudah dijawab. Iya siapa saksinya? Aku tidak tanya Kalau Ilham. kamu nggak terima nggak apa-apa. Aku tidak tanya Ilham. Ya sekarang kamu jawab. Aku tidak tanya Ilham. Iya sekarang Kamu jawab apa? Kamu jawab. Saksinya siapa? Nggak, kamu jawab. Siapa saksinya silakan. Modar, kamu nggak bisa Nggak ada jawab. kualitas ini Rumi. Enak aja kau nggak bisa jawab. Lu aja Gak bisa jawab malah kita yang modar. Ya iyalah, nggak Aku bisa, bisa jawab. jawab. Apapun kamu cuman modal ketawa ketiwi. Kenapa Ente emosi? bisa Santai jawab aja nggak? lah. Ente bisa jawab nggak? Gua tanya. Siapa saksinya? Pertanyaan sekarang gua saya bilang bisa saya- jawab nggak? Gak Berarti bisa jawab. saya bilang pernyataan ini hanya tertulis terangkat ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah ini siapa? Iya, lalu saat kamu, Iya, dipotong-potong iya. saat kamu bertanya yang duduk di sebelah kanan ini, siapa yang lihat? Ya sekarang kalau kami, Dia siapa? Kalau Dia tidak siapa yang ada lihat? datanya, saya nggak akan jawab. Loh, siapa yang lihat? Ya nggak ada datanya, saya nggak akan jawab. Sekarang kamu jawab. Jadi halu. Ayat ini. Bukan halu karena tidak ada datanya. Iya, makanya halu, betul? No, sesuatu yang tidak ada datanya kamu pun tidak boleh. Misalnya gini, di sini tidak ada datanya surga itu dekat. Kamu nggak bisa bilang itu cebol. Aku kan Kecuali tanya tidak saksi. Aku tanya ada. saksi. No, makanya Nano, aku tadi tanya saksi siapa? kalau saya sudah bilang itu tidak ada datanya. Perkara tentang duduk di sebelah Bapak itu tuh proses taunya tuh gimana tidak tertulis. Sekarang tunjukkan pertanyaan Aku saya. jadi nggak ada nih, nggak ada saksinya yang duduk sebelah kanan ini. Berarti ayat ini nggak betul. Ya nggak betul ya. Ayat ini nggak betul ya. Sekarang kamu jawab. Oke, jadi kamu minta maaf dulu. Maaf, anggur Nggak usah asam. minta Ayo. maaf, nggak usah framing kamu dewasa. Minta maaf dulu lah. Tadi kan kamu bilang. Tadi kan kamu bilang. Jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu harus minta maaf? Tadi karena kamu dengan udahin, PD-nya lu. mau menjawab. Ada katanya. Udahin lu. Anjir. Tadi kan kamu dengan PD-nya. Ada katanya saksinya katanya. Gimana ini? Kok lari? Kabur sih ya. Kapok Gini, sih ya. izin ya Bang Anggur ya. Beliau itu tadi di mana-mana Komal memang seperti itu. Iya, Kita saya tahu. bertanya, dia nggak mau nanya, dia pasti nanya lagi ke kita. Memang begitu dia. Iya, betul Bang. Betul. Aku kalau Megalon sudah tahu, dia tahu ada ininya, dia punya data-datanya gitu. Bunda Aisyah kan gitu segala macam. Ya Bunda ya, Megalon ya. Bukunya ada, apanya ada. Kayak Jadi kalau aku berduet dengan lu tuh enak gitu loh. jadi kalau yang menjawab Oten tadi siapa saksinya gampang, 5 detik dijawab oleh Megalon itu.
Lama Oten yang muter-muter minta saksi sama kita, dibalikin dia saksinya nggak bisa jawab. Bilang ampun anggur asam, ampun gitu loh. Baru kita jawab oleh Megalon. Lanjut. Sekarang gini logikanya. Dia tadi bilang kan banyak saksi yang menyaksikan kalau Yesus itu terangkat ke surga. Oke? Terangkat ke surga dan si saksinya itu melihat Yesus duduk berada di sebelah kanan Bapa. Artinya surga itu kelihatan di Kristen itu dari bawah ya. Itu yang lihatnya di bumi kan dari bawah, lihat ke atas kelihatan oh itu Yesus lagi duduk di kursi roda di pinggir Bapa gitu kan. Artinya surganya itu pendek, cebol. Bener nggak? Jarak tempuh mata untuk memandang ke depan atau ke atas itu paling sekian kilo. Kalau itu dalam keadaan ngeblong ya, kosong ya. Lihat, jadi surga Kristen cebol. Kelihatan. Oke, Kang Kian Santang, Bang Anggur Asam dan semuanya saya izin turun, saya mau sholat Isya dulu. Nanti saya nonton di bawah aja. Gitu aja ya semuanya ya. Ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya saya nggak mau nerusin tadi, percuma ngeyel di situ aja terus. Kata dia kan tidak ada seorang pun yang masuk ke surga kecuali Yesus. Nah, ini ada orang yang bisa lihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya ada orang yang selain Yesus yang udah masuk ngelihat, nih lagi main gaple, main catur, di surga. Padahal kalau dilihat itu Elia, Henok itu udah di surga duluan. Sebelum jauh-jauh sebelum Yesus naik ke surga, Elia sama Henok udah ada di surga, guys. Lagi main catur. Sama izin sapa dulu ya Grunda. Berlian, selamat malam Berlian. Berlian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kanelo, selamat malam Bang Kanelo. Iya, selamat malam. Selamat malam. Tadi Oten ada mau nanya, katanya Nabi Muhammad pernah melihat Allah atau tidak? Itu udah ribuan kali kita jelasin. Gak apa-apa, biarin aja. Bang William, mau kita jelasin atau kita nggak jelasin, mereka nggak bakal nerima, Mbak. Biarin aja. Biarin aja, ntar baru ini dijawab kalau Oten bertanya. Betul. Nah, saya punya sumbernya, ada hadis sama Quran, tapi dia sudah duluan ini ya. Ya, ini ada Canelo Muslim apa Kristen? Canelo, William, sama Iger. Kristen. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Bang Canelo Kristen. Oke. Ya, Kristen. Suara saya bisa didengar ya? Bisa. Oh iya. Bang William, selamat malam Bang. Bang William. Halo, Bang William, selamat malam. Ya, ini Bang Iger Muslim apa Kristen, Bang Iger? Kristen. Oh, Kristen, baik. Silakan dilanjut diskusi tentang yang tadi ya. Siapa saksi atau siapa yang pernah melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Silakan dijawab itu aja dulu sama yang lain, karena kalau sama saya pasti rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam Suklon, ada Udin Celebes, TB, ada Ida Parida, Satria dan semuanya, Masya Allah, Nove, keren. Lanjut Cok, dijawab Bang. Bang Iger jawab. Bang Iger. Ya. Oi. Lagi bikin kopi Paman. Bang Iger. Aku lagi di gua ini. Oh, lagi di goa, habis disalib, dimasukin ke dalam goa, keluar dari goa jadi Tuhan gitu ya Bang. Di gua. Iya. Kan Yesus gitu Bang. Saya udah tahu arah Anda itu kemana. Nah, Yesus kan dikubur di goa tuh, dikubur di goa gitu kan, dikubur. Pas keluar dari goa, dilantik jadi Tuhan, Bang. Gimana tuh, Bang? Iya, Tuhan, padahal bukan Tuhan, itu iblis, Bang.
Ya betul, gini. Betul, keren, nah betul, udah. Jadi mereka itu menyembah iblis yang keluar dari gua, guys. Buta huruf, tidak bisa baca. Iya, waktu Yesus sekolah juga kan dari umur 12 sampai 29 tahun dia kan buta huruf, diajarin sama gurunya nggak bisa-bisa. Nah, kena lagi kan. Kena terus kalau menghujat ke Islam itu pasti akan kembali kepada kalian. Ini ajaran kasih yang kayak gini ya. Ini ajaran kasih ya, Bang. Betul, ajaran kasih itu. Keren ya, ajaran kasih ya teman-teman. Ini ajaran kasih, woi. Ajaran kasih itu yang bagaimana? Ya kayak lu udah bener ini ajaran kasih. Ini lu udah bener ajaran kasih, si paling kasih. Ajaran udah kasih bener. Yang bagaimana? Lu jangan rasis kayak Tuhan lu. Saya menghujat kan tidak, saya tidak. Memang saya juga kan gak ngehujat. Igar, Anda memang penghujat di mana-mana komal ini. Igar, Anda ini memang penghujat. Esra Soro bilang Yesus pernah sekolah SD, SMP, SMA dapat ijazah. Nah itu Esra Soro, saya tidak urus itu. Izin gurundaku, turunkan saja si Igar ini. Dia ini selalu menghujat, nggak mau diskusi dia. Izin saja. Saya jawab pertanyaan. Anda di mana komal Igar? Anda selalu bertemu dengan saya Igar. Anda ini nggak pernah diskusi. Aku bukan masalah takut. Naik ke surga. Igar. Itu disaksikan. Matius. Siapa saksinya Igar? Host mulai kabur lah. Ini gua duduk open camp. Bartolomeus, Yakobus, Yohanes. Ada di data di Bible, Bang. Orang-orang yang mengikuti Yesus. Ada nggak datanya di Bible itu disebutkan nama-namanya? Ada nggak disebutkan nama-nama saksinya? Ada nggak nama-nama saksinya itu di Bible Anda? Dia melihatnya kan ada banyak makhluk. Apakah Lukas ini ya Bang ya, Bang Igar gini Bang. Pas saya lihat itu kan Yesus itu kan sekolah waktu umur 12 tahun. Pas saya lihat rapotnya, matematika nilainya 2. Kenapa nilainya 2? Pas ditanya sama guru, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Padahal 3 itu. Nah, matematika nilainya 2. Biologi nilainya 2 juga. IPS nilainya 2. PMP nilainya 2. Semua 2 nilainya. Pas terakhir yang paling keren apa? Tentang agama, nilainya 3. Karena apa? Tuhannya 3. Betul. Waktu belajar kimia dia dapat juga nilainya besar tuh. Waktu belajar kimia itu dia ngubah anggur jadi air. Itu 8 nilai itu. Nah itu waktu kimia tuh, tuh. Waktu belajar kimia bagus ya tuh. Waktu belajar kimia tuh pintar. Bagus. Ya. Dia bisa ngubah air jadi anggur gitu. Tapi akhirnya merah semua. Tapi abis itu ini apa tuh anggur saking lamanya kan anggur jadi asam anggur gitu. Dipinum dia, KO dia habis minum tuh. Nah, yang paling lucunya gini teman-teman dan host ya. Gimana ketemu Allah sehingga jangan kejang-kejang Iger. Jangan kejang-kejang. Iger, jangan kejang-kejang. Jauh aja yang tadi dulu. Jangan menghujat dulu kamu ya. Ketemu Allah itu di mana? Nah, sehingga kamu apa yang kamu mulai. Turun aja ya. Turun aja goodbye ya. Kasihan takut. Bukan takut, Anda penghujat. Ya. Kita kalau misalkan mau diskusi akademis kayak saya nih open cam aja, kita saling lihat muka, open cam aja, berani nggak? Jadi kelihatan nanti siapa yang berani, siapa yang takut. Betul. Kalau saya nggak usah lah Gurunda, nanti dibilang pula Bang Zuma pula nanti kayak kemarin. Oten takut dia. Yang ini paling Bang Kanelo, silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan sama teman-teman yang lain tuh. Silakan Bang Kanelo. Baik, jadi saya tidak bertanya, hanya mau jawab pertanyaan yang tadi mengenai saksi. Ya, silakan. Ya, jadi di dalam kitab Perjanjian Baru itu menceritakan tentang Yesus terangkat ke surga. Iya. Dan pada saat itu memang ada tertulis di situ bahwa disaksikan oleh banyak orang. Iya. Tetapi memang dalam kitab itu tidak disebutkan nama-nama siapa secara yang ada di situ siapa-siapa, tapi yang jelas waktu itu tuh 12 muridnya ada.
Oke. Jadi ketika dia naik ke surga itu dibilangnya Yesus naik ke surga. Berarti surga ini bisa dilihat ya Bang ya? Bagaimana dia bisa mengetahui kalau Yesus ini sang Tuhan ini naiknya ke surga? Bagaimana dia tahunya? Coba. Ya, karena waktu itu kan Yesus sendiri sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia akan pergi ke surga. Sehingga maka mereka pergi ke bukit itu dan kemudian dia terangkat ke surga dan murid-muridnya melihat dia naik ke surga. Berarti dia mengatakan dulu ya, aku nanti pas aku akan bangkit dan aku akan naik ke surga gitu, dia bilangnya dulu, ditulis dulu, baru nanti dia akan naik ke surga gitu. Di dalam kitab itu kan ceritanya sudah jelas ya, saya rasa. Tunjukkan dulu Pak, di mana Pak? Di mana Pak? Gitu. Ya, di dalam Injil. Kalau bicara tentang Injil yang mana Pak? Di dalam Injil saya kan tidak sedang ada dekat dengan kitab suci, jadi makanya sebutin ayatnya Pak, nanti saya cari. Datanya di mana Pak? Tampilkan data Pak. Bisa dicari itu di keempat Injil. Sebentar ya, saya lihat dulu. Keempat Injil yang mana satu tuh Pak? Kalau keempat Injil Pak, Injil banyak Pak. Magdalena ada juga. Tidak, maksudnya kan itu ada di dalam Injil, saya bilang. Injil itu kan ada 4, salah satu di antara 4 atau mungkin ada beberapa, ada lebih dari satu yang membicarakan hal yang sama. Tetapi gitu. Ya, tetapi di sini Bang, Injil sama Bible itu berbeda Bang. Injil itu yang namanya kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa ada dalam Bible Bang? Ya, dia bagian daripada Alkitab atau Bible itu ya. Bagian dari Bible atau Alkitab. Apa bedanya Bible dengan Injil Bang? Kalau Injil itu lebih spesifik kepada gini aja Pak, biar enak Pak. Kita santai aja ya Pak ya, biar enak. Kitab gimana? Kitab yang diturunkan oleh Yesus itu namanya apa Pak? Yesus ini tidak menurunkan kitab. Nah, ya udah, berarti sekarang gini. Kitab yang diterima oleh Yesus itu apa namanya? Yesus juga tidak menerima kitab. Yesus itu datang, kemudian terus yang menerima kitab siapa Bang? Tidak ada yang menerima kitab. Lah, terus itu Bible dari mana? Injil dari mana datangnya kalau tidak ada yang menerima kitab? Dari LAI Bang? Ya, kalau Bible artinya kalau Alkitab itu kan ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Mengenai yang perjanjian terus lama kitab itu yang kan, Anda pegang itu, kitab yang Anda pegang sekarang itu dari mana asal-muasalnya Bang? Ya, kalau yang saya pegang sekarang, kalau Anda bicara soal asal-muasal mengenai pencetakan dan lain-lain. Enggak, bukan masalah pencetakannya Bang. Saya enggak bertanya masalah pencetakannya. Kalau masalah pencetakannya, lalu saya Anda tahu bertanya itu soal apa? Di fotokopi dari mana yang ada itu di kan? Tanah Abang itu, sama di Pramuka. Yang saya tanyakan Bang, kitab yang Anda pegang itu keluarnya dari mana pertamanya Bang? Keluar dari mana? Ini maksudnya bagaimana? Ini saudara punya pertanyaan juga, saya rasa tidak jelas. Asalnya dari mana kitab yang Anda pegang itu, asalnya dari mana Bang? Oke, saya tanya lagi. Asal ini maksudnya bagaimana? Apakah mengenai pencetakannya? Gini, Bang. Kalau Al-Quran kan gini, saya contohkan ke Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu kan diterima oleh Nabi Muhammad melalui wahyunya Nabi Jibril. Malaikat Jibril. Oke. Ini langsung ke Nabi Muhammad nih. Nah, sekarang yang saya tanya, Bible itu dari mana sumbernya Bang? Oke, Bible itu sumbernya dari mana ya? Itu adalah tulisan-tulisan dari saksi-saksi yang mengetahui tentang Yesus. Berarti banyak saksinya? Ya banyak lah. Oke, sebutkan satu orang saksi yang menyaksikan bahwa Bible itu dari Tuhan. Sebutkan satu orang aja. Bapak punya pertanyaan, ini salah. Masa pertanyaan salah Bang? Yang salah itu jawaban, bukan pertanyaan. Enggak, pertanyaannya salah itu. Karena pertanyaannya harus saudara gimana, bertanya, ya, saudara bertanya bahwa Bible ini Yesus memberikan Bible, iya kan? Pertanyaannya saya harus gimana Bang? Ya itu kan maksudnya begini, saudara harus mengetahui bahwa
kitab agama Kristen itu adalah kumpulan dari tulisan-tulisan para saksi tentang Yesus. Oke. Bukan Alkitab itu diturunkan dari surga. Itu tulisan kumpulan dari para saksi Yesus. Yang saya tanya sekarang, sebutkan satu orang aja nama saksinya bahwa itu dari Yesus. Sebutkan. Salah lagi pertanyaannya. Iya, salah lah. Salah terus. Ya, pertanyaannya betul itu. Bukan, karena ketika saudara ngomong seperti itu, bahwa Bible itu dari Yesus, itu kan salah sebenarnya pertanyaan. Oh, berarti Bible tadi dari kamu mana, bilang Pak? sebut nama saksi. Jadi beliau tanya tuh saksi itu siapa? Sebut Bible satu dari aja. mana berarti, jelaskan. Saya sudah jelaskan bahwa di dalam Injil itu kan sudah menerangkan di situ bahwa ketika peristiwa Yesus naik ke surga itu ada banyak orang di situ. Ada banyak orang yang melihat Yesus terangkat ke surga ya Pak ya. Pak. Penulisnya itu kan merasa tidak terlalu penting untuk menulis nama-nama, tapi dia menjelaskan situ bahwa ada 12 murid. Pak Kanelo, berarti ada banyak orang yang melihat Yesus terangkat ke surga. Oke? Benar. Betul. Surga Anda berarti kelihatan dari bawah. Ya, mengenai surga itu kan tidak dijelaskan di situ. Ya kan dijelaskan di situ Yesus terangkat ke surga, banyak saksi yang melihat. Ini kan Bapak punya penafsiran yang menafsirkan. Saya bukan menafsirkan, Pak. Saya membacakan yang ada di dalam Bible Bapak. Banyak saksi yang melihat Yesus terangkat ke surga, betul nggak? Benar. Betul. Berarti surga Anda kelihatan. Bukan begitu. Artinya ketika dia terangkat. Iya tuh, kelihatan kok tadi bilang banyak orang yang lihat. Ini orang bagaimana ini? Bukan orang bagaimana. Ulangi lagi dan cermati pertanyaan saya, Pak. Tidak, saudara tidak perlu ulangi. Dan Saya cermati, tidak, Pak. Tidak. Saudara dengarkan baik-baik pertanyaan saudara saya, tidak Pak. perlu ulangi. Itu pertanyaannya saya mau ulangi, Pak. Saya mau ulangi, bingung, penasaran di sini. tidak Bentar, bisa Pak jawab. Beliana. Bentar, Pak Belian. Ada banyak Saudara tidak saksi perlu yang ulangi. melihat. Ada banyak saksi yang melihat Yesus terangkat ke surga, betul nggak? Sekarang begini, Bang. Kalau misalnya jangan sekarang begini, Pak. Jawab dulu, Pak. Ada banyak saksi yang melihat Yesus terangkat ke surga. Sekarang begini, kalau Bapak antar saudara Bapak ke bandara, antar ke bandara di Soekarno-Hatta, terus dia mau berangkat ke Kalimantan, terus saudara bilang, "Iya, saya melihat dia berangkat ke Kalimantan." Kan bukan berarti itu kan saudara punya pemikiran. Ini, Pak, ada banyak saksi yang melihat Yesus terangkat ke surga. Iya. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Iya, betul kan? Betul nggak? Betul ya. Dari mana saksi itu tahu bahwa Yesus terangkat ke surga? Ya diberitahukanlah. Sama siapa? Yesus lah yang sama Yesus. memberitahukan. Berarti Yesus balik lagi ke dunia. Saya sekarang udah di surga loh. Saya udah terangkat ke surga gitu maksudnya. Bukan begitu. Ya terus gimana tau udah di mana ini saksinya? Sebelumnya Yesus sudah mengatakan seperti itu. Sebelumnya makanya sudah mengatakan kan? seperti itu. Jadi gini, hei kawan-kawan, aku mau ke surga loh, gitu ya berarti. Ada datanya. Macet dia, macet. Masih buka. Enggak macet. Maksudnya gini, saya merasa bahwa saudara punya pertanyaan ini terlalu simpel dan hanya digunakan hanya untuk mau main-main saja. Enggak, Pak. Pak tadi yang bilang, Pak, yang sesungguhnya. Orang cerdas. Gini, Pak. Apa yang bilang tadi, Pak, banyak saksi yang melihat Yesus terangkat ke surga. Oke. Betul kan, Pak? Oke, sekarang Bapak antar Bapak punya saudara ke Bandara Soekarno-Hatta, terus dia mau berangkat Kalimantan, terus saudara saya kan pasti bilang, ya saya pergi saya udah mengantar saudara saya ke bandara, tujuannya mau ke Kalimantan, ya udah saya tahunya dia ke bandara, nggak tahu dia mau ke Kalimantan, mau ke mana nggak tahu, karena saya tahunya saya antar ke bandara. Ya kalau misalnya ditanya antar ke bandara mau ke mana? Saya bilang mau ke Kalimantan. Ya itu kan berarti kan ke Kalimantan. Tidak perlu harus melihat Kalimantan untuk kita bisa nyata bahwa dia sampai di Kalimantan.
Saksinya sudah jelas toh, tapi kamu saksinya nggak ada. Siapa tahu dia ngebohong, dia ngomong mau ke Kalimantan, tahu-tahu ke Medan. Iya, betul. Makanya baca dulu, iya, biar di tahu. Markus itu dibilang Yesus jangan langsung Bapak, klaim berarti dia begitu. melihat surga. Ini loh Pak, baca loh. Di Markus 16:19. Sabar Pak. Host berani 1 lawan 1 berani open cam ya. Kita open cam, kita Diego, ayo naik sini open cam berdua sama gua. Yang lain gua turunin. Naik sini open cam kita berdua. Ada yang lihatnya Pak, Yesus duduk sebelah kanan Bapak. Nah tuh yang lihatnya siapa? Berarti kan nampak tuh surga itu sana. Itu loh, Markus. Ya begini ya, artinya itu kan kita bicara berhubungan dengan cara penulis Alkitab itu menulis ya. Artinya di sebelah kanan Allah itu artinya itu sebuah kedudukan yang terhormat, seperti itulah kira-kira ya. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman ini hanya melihat segala sesuatu hanya letter-let saja begitu, itu kan saya kira juga kurang pas juga itu. Oke, kalau gitu aku kalah. Harusnya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik daripada pertanyaan seperti itu. Ya, timbul pertanyaan apa? Kan kena duduk. Tapi kisah Rasul juga yang melihat dia bukan duduk, malah berdiri gitu loh Pak. Kisah Rasul 7:55 itu Yesus berdiri di sebelah kanan Bapaknya. Berarti kan ada yang melihat ini. Tekan duduk sebelah kanan Bapak. Markus bilang duduk sebelah kanan Bapak. Sementara kisah Rasul ini tulisan selain Paulus katanya kan, malah dia berdiri gitu loh. Kalau tidak gini kan tidak tahu kita. Kita tahu tadi. Nah Markus bilang tadi. Nah yang ngelihatnya siapa? Karena Markus nulisnya gitu loh. Ya, karena menurut Markus. Iya maksudnya begini. Harus jelaskan begini. Para penulis Alkitab itu dipercaya itu mendapat ilham daripada Roh Kudus. Sehingga tentu apa yang mereka tuliskan itu tidak sekedar mereka tulis-tulis saja. Bang. Atau Ilham menghayal saja, itu tidak seperti itu. Ya bang. Ya. Ilham itu sejenis mimpi atau apa bang? Ilham itu? Ya ilham itu bisa penglihatan, bisa juga dalam sebuah mimpi, tetapi itu kan yang berarti nggak ada saksi kalau gitu ya bang ya? Enggak, gini. Namanya kuasa Tuhan itu kan bisa lewat apa saja ya. Artinya untuk mau lewat mimpi kayak gini. Membimbing para penulis. Saya tadi malam mimpi untuk ketemu. Membimbing para penulis tentunya. Iya bang, gini bang. Berarti kayak gini ya bang. Abang percaya nggak kalau misalkan saya tadi malam mimpi ketemu tuyul second? Abang percaya nggak? Begini saja, kalau misalnya penggunaan kata ilham itu terasa kurang tepat, saya bisa mengatakan bahwa dituntun oleh Roh Kudus, begitu ya. Sehingga tidak sembarang itu mereka melakukan penulisan seperti itu. Cara nuntunnya gimana, Bang? Gimana? Cara nuntunnya gimana? Ya, cara nuntunnya saya tidak tahu karena yang dituntun itu kan bukan saya. Udah, lawan aja Bang Panca ya. Pusing aing. Oke, ikuti Pak. Dituntun Roh Kudus kan, Pak. Jadi Roh Kudus ini berapa orang ini? Karena Markus bilang dia duduk. Kan gitu. Dinuntunnya yang nuntun si Markus nih. Tapi di Kisah Rasul 7 nomor 55 itu Yesus berdiri gitu loh. Nah, ini Roh Kudus yang mana ini yang mau dipakai ini? Gitu loh. Bapak punya Bibel di sampingnya, Pak? Enggak. Saya enggak lagi pegang Bibel ini. Oh, makanya kan kami bertanya kayak gitu loh. Karena di Bibel itu di Kisah Rasul tadi 7 nomor 55 itu Yesus itu berdiri gitu. Nah, ini kan Roh Kudus katanya kan Bapak dibimbing Roh Kudus ini. Nah, kan Roh Kudus yang mana yang benar dua ini gitu loh. Ya, artinya dari penulisan-penulisan itu semuanya dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kalau bicara bahwa yang mana yang benar ya semuanya benar lah. Gimana pula bisa benar? Pak satu bilang duduk, satu bilang diri, yang benarnya mana? Menurut Pak Kanelo, kalau duduk dan berdiri semua saja Kristen Anda itu punya Roh ini Kudus kan nggak? saya rasa lucu sekali.
Bang Kanelo, semua orang Kristen punya Roh Kudus nggak? Gimana? Semua orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan punya Roh Kudus nggak? Iya, setiap orang Kristen itu percaya bahwa apabila dengan sungguh-sungguh maka Roh Kudus ingat ya, garis bawahi ya. Dengan setiap semua percaya. orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan, dia didampingi atau dia diaping oleh Roh Kudus. Catat ya, catat. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang ada di Amerika sana yang kelakuannya membunuh, memperkosa dan sebagainya? Itu didampingi Roh Kudus nggak? Ya, saya rasa ini juga pertanyaan ini kan salah juga kan, pertanyaannya salah mulu. Gua mah geus saing cicing gua. Enggak Bang, maksudnya memang apa pertanyaan ini kalau kan ketawa dia agak nyerempet salah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh ingin naik lagi kalau bahas pewahyuan tuh enak gitu loh. Jadi gini Bang, setiap pewahyuan atau menurut Abang tadi dituntun oleh Roh Kudus, entah itu ilham, inspirasi, it's okay lah ya. Itu pasti meninggalkan yang namanya histori atau sejarah. Nah, kan? Keren kan? Nah, itu pasti itu. Itu semua pasti. Begitupun Al-Qur'an kan atau Torah itu kan ada kan runutannya, sejarahnya gitu loh. Itu pasti itu. Nah, pertanyaan saya begini ya untuk yang non muslim ya. Ini nih Markus nih. Saya ini dari dulu, dari zaman jebot saya bertanya nggak dapet jawaban. Ini kita runutkan dulu lah tentang Markus tadi yang kita bahas tentang Markus. Markus ini tahu tentang Yesus ya. Seperti Lukas tahu tentang Yesus. Pertanyaan saya, dia kan menjadi saksi mata kan? Saksi mata tentang Yesus kan? Nah, itu Abang pasti percaya kan, imani kan? Pertanyaan saya, kapan Yesus ketemu dengan Markus dengan Lukas? Kapan Yesus bercerita ke Markus, ke Lukas tentang permasalahan dirinya, bahwa tentang kelahirannya, tentang silsilahnya gitu loh. Itu di mana Bang bisa ditemukan itu loh? Silakan Bang, dijawab Bang. Ya, mengenai pertanyaan kapan Yesus bercerita dan lain-lain, kan di dalam kitab situ. Tetapi bahwa Markus ataupun Lukas itu menurut sejarah mereka itu merupakan saksi langsung ya, saksi langsung. Saya memang tidak pegang datanya, tetapi mereka adalah orang-orang yang saksi pada saat itu. Jadi mereka menulis berdasarkan pengalaman mereka melihat, mendengar ya, melihat dan mendengar, kemudian mereka menuliskan kitab itu begitu. Sehingga menurut saya itu tidak persoalan. Oh, itu akan menjadi persoalan Bang kalau seandainya itu hanya asumsi tanpa disertai dengan data yang valid gitu. Justru kalau itu malah bikin blunder mereka Kak Ade. Jadi Bible ini atau gospel ini hasil dari melihat dan menyaksikan, bukan dari firman Tuhan. Berarti kalau gitu. Iya betul. Jadi gini, kalau menurut Lukas, saya tunjukkan. Jadi menurut, silakan Bang Henman Cai. Saya buka data dulu. Ya, buka data ya. Jadi gini, kalau menurut Lukas, ini hasil penyelidikan. Jadi Lukas ini tidak pernah ketemu sama Yesus. Dia sendiri yang ada. Karena dia nulis untuk Theophilus gitu loh. Bukan untuk Pak Karnelo yang di mana? Pak Karnelo di mana nih? Ya, Bang Henman Cai. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang masalah saksi mata atau tentang penyelidikan, yang namanya penyelidikan. Enggak, sabar dulu Pak Megaloman. Pak Megaloman, tunggu dulu, itu Pak Lor ada mau bicara, saya ada sementara mau dengar. Sebentar, bukan. Jadi itu meninggalkan histori kan, atau meninggalkan sejarah kan. Ketika Lukas, nah ini yang jadi narasumber Lukas siapa? Gitu loh, yang jadi narasumbernya Lukas siapa ini gitu loh Pak Pendeta atau Pak Kanelo. Nah itu kan menurut Lukas kan menurut penelitian atau menurut analis atau apapun lah ya tentang saksi mata. Yang pertanyaan saya itu kan meninggalkan histori. Nah histori itu Lukas itu ketemu yang menjadi narasumber Lukas itu siapa gitu? Ada datanya nggak? Silakan gitu. Ya baik, jadi saya langsung jawab ya.
Silakan. Jadi saya juga terima kasih juga buat Pak Lor itu di atas sudah menjelaskan tentang Lukas karena saya sendiri agak lupa itu. Nah, jadi benar itu bahwa Lukas itu melakukan penyelidikan mengenai Yesus itu untuk dia mengirimkan kabar itu kepada Theophilus. Nah, ini berarti dia mengirimkan kepada Theophilus karena Theophilus sudah mendengar tentang Yesus, tetapi tentunya Theophilus masih ragu sehingga kemudian Lukas menulis dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan yang dimasukkan tentu dia berjumpa dengan orang-orang yang siapa yang jadi narasumbernya siapa, Bang? Contoh nih. Kalau saudara bicara seperti itu kan, saya ini kan tidak tahu dia berjumpa dengan siapa, tapi yang jelas orang-orang yang kompeten untuk yang bisa dipercaya karena dia tentunya namanya penyelidikan itu berarti bukan sembarangan. Iya, bukan sembarangan. Otomatis kan yang namanya penyelidikan atau itu kan harus ada narasumber. Iya kan? Harus ada memang... contoh nih tolong dibesarkan Kang Kian Santang. Mohon maaf, izin. Ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Al Harits bin Hisam radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saksi mata langsung yang hidup di zaman Rasulullah. Contohnya ini Aisyah. Ini kan salah satu istrinya ya. Ya Rasulullah, bagaimana? Ini dia bertanya nih. Aisyah nih bertanya, ya Rasulullah, bagaimana wahyu dari Allah diturunkan kepadamu? Ini ketemu kan tentunya kan Rasulullah dengan Aisyah kan. Rasulullah SAW menjawab, kadang-kadang wahyu turun kepadaku. Ini menceritakan seperti lonceng. Nah, di sini ada juga Aisyah. Dia menambahkan bahwa dia pernah menyaksikan nih. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, aku pernah menyaksikan turunnya wahyu kepadanya pada saat cuaca sangat dingin. Bahkan Aisyah sendiri di sini menjadi saksi pewahyuan yang menyaksikan Rasulullah mendapatkan wahyu. Ini salah satu contoh ya yang saya sebutkan ini seperti ini Bang Kanelo. Ya, kalau seandainya saya bertanya, Rasulullah mendapatkan wahyu, ada saksinya enggak? Ada yang menyaksikan enggak? Ada orang sejarah yang hidup bareng dengan Rasulullah enggak? Ada. Ini Aisyah. Nah, ini kan Aisyah nih. Cerita Aisyah. Ini kan cerita Lukas nih. Nah, pertanyaan saya, cerita Lukas, kisahnya Lukas, dia mendapatkan Yesus dilahirkan, Yesus tentang silsilah Yesus, bahkan Yesus disunat, bahkan ada cerita malaikat yang mendatangi ya Maria. Pertanyaan saya, apakah Lukas tahu ketika malaikat datang kepada Maria sudah ada pada saat itu? Itu pertanyaan saya itu loh Bang. Tolong pertanyaan saya, di mana Yesus ketemu dengan Lukas? Silakan Bang. Baik, jadi begini. Itu kan yang tadi ditunjukkan itu adalah Al-Quran. Sementara yang kita bahas ini bukan Al-Quran, ini Al-Hadis. Jadi periwayatan. Makanya di sini yang namanya kitab suci itu, yang namanya keagamaan, ajaran agama itu pasti meninggalkan histori. Itu loh, pasti meninggalkan histori sejarah. Megaloman. Histori itu ada. Histori itu ada. Tetapi bahwa kitab Lukas itu kan ditemukan dalam bentuk gulungan, sehingga memang dia punya penulisannya seperti itu. Sekalipun dia seperti itu bukan berarti dia terlepas dari sejarah, tidak. Bang, sebentar Bang, gini Bang, biar nggak bias ya, saya luruskan nih. Saya pengen nanya, Bible ini kitab hasil karangan manusia atau firman dari Tuhan Bang? Ya, Bible itu adalah buku yang berisi kesaksian tentang Tuhan dan juga penulisan tentang firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan di situ yang kemudian dituliskan. Ya, firman Tuhannya ke siapa Bang di situ? Ya, karena kalau kita bicara Bible ya, kalau kita bicara Bible itu kan kita bicara dari firman Tuhannya itu ke siapa Bang? Firman Tuhannya itu ke siapa? Ya, makanya saya jawab bahwa firman Tuhan itu kepada banyak orang, karena kalau kita bicara tentang Bible, kalau kita bilang Bible itu kan Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan kepada banyak orang.
Berarti Bapak atau Yesus berfirman ke banyak orang, gitu Pak? Enggak, bukan begitu. Makanya dengar baik-baik dulu. Oh, bukan. Ini. Katanya ke banyak orang tadi. Aduh, coba dibesarkan Pak Lon dibesarkan coba. Karangan ini. Jadi Biblos ini karangan. Nih, according itu arti karangan. Jadi bukan pelaku sejarah ya. Jadi bukan pelaku sejarah ya, Bang Lon. Bukan. Ini karangan Lukas. Ini karangan John. Jadi Bible ini karangan. Bukan firman Tuhan, bukan. Karangan ini. Menurut according ini kan karangan kan, menurut kan. Ini John gitu loh. Makanya tadi dia menyelidiki karena sebelumnya juga udah ada orang menyelidiki, kenapa tidak dipakai gitu kan. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita, banyak orang yang telah berusaha kan gitu. Jadi sebelum Lukas ini udah ada orang sebelum dia menyusun tentang cerita-cerita tentang Yesus ini gitu loh. Tapi kenapa yang lain itu tidak dipakai? Apakah orang lain siapa seperti Yohanes, Matius gitu loh, dan sebagainya gitu loh maksudnya Pak Cornelio. Kita kan diskusi ini kan. Iya. Artinya memang di situ ditulis according ya. Saya kan bukan ahli bahasa Inggris, bahwa itu adalah karangan. It's okay, bolehlah itu yang tertulis di situ. Tetapi bahwa kitab itu sendiri bukanlah sebuah hasil karangan ya, tetapi dia merupakan sebuah penulisan tentang kesaksian tentang keberadaan Yesus. Tahu dari mana Pak bahwa itu bukan karangan Pak? Ya memang tahulah kami yang Kristen itu kita tahunya begitu. Ya dari mana? Tahunya dari mana? Keasliannya itu bisa dijamin nggak Pak? Ya artinya begini kan, ada Injil tapi juga ada kisah-kisah sejarahnya, itu juga ada. Artinya Injil itu juga tidak terlepas dari sejarah. Ini Injil ini Pak, Bible ini hasil dari sejarah atau firman dari Tuhan? Itu dulu jawab Pak. Ya hasil dari sejarah saya juga. Saya kira itu pertanyaan yang keliru. Hasil sejarah juga Jong, tadi saya tanya sejarahnya Lukas ketemu dengan Yesus dan nggak bisa jawab. Iya, karena itu pertanyaannya salah itu. Pak, kan saya bertanya Pak, saya nggak tahu nih. Saya anggaplah orang awam, orang bodoh. Saya bertanya ke Bapak, Bible ini hasil karangan manusia melalui sejarah atau firman dari Tuhan? Itu Pak, tinggal dijawab, bukan salah benernya ya, Pak, bukan. Firman itu adalah tulisan dari manusia berdasarkan fakta sejarah berhubungan dengan keberadaan Yesus Kristus. Oke, berarti Bible itu bukan firman dari Tuhan kalau gitu ya? Begini, firman dari Tuhan itu karangan manusia bukan turun langsung dalam bentuk kertas, tapi dia diucapkan dan ada orang yang mendengar, terus kemudian itu dicatat, dituliskan. Itu yang di dalam perjanjian baru seperti jadi, itu ya. Oke. Berarti gini Pak, berarti Yesus lagi jalan atau Yesus lagi makan ikan goreng, di belakangnya ada orang dicatat Yesus lagi makan ikan goreng gitu berarti. Ya bukan modelnya seperti itu. Bukan modelnya seperti itu. Apa tuh? Yang benarnya gimana? Terus tahu dari mana itu yang mencatat contohnya kan bahwa begini. Yesus makan ikan goreng? Contoh begini, abang dengan saya, contoh ya. Abang dengan saya. Oke, saya dengan Bapak. Oke, gua serius. Abang dengan saya selama 1 bulan ini kita bersama-sama. Jadi kita melakukan jangan banyak 1 bulan, hal. Pak, kelamaan nanti saya stres. 2 hari aja, 2 hari. Oke, 2 hari kita 2 hari pergi aja, ke acara atau apa, kita berteman gitu kan, saling mengenal lah. Oke, kita berteman. Nah, tapi teman bohong-bohong kemudian apa ya? Teman bohong-bohong. Setelah masuk ke hari ketiga kan saya menuliskan tentang saudara. Bukan berarti saat kita ada di warung terus saya ada mencatat di situ, tidak. Oke, ya.
Oke, di hari ketiga Bapak mencatat tentang kelakuan saya makan ikan goreng bla 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 dan sebagainya. Oke, saya setuju itu. Saya setuju karena Anda berbarengan dengan saya. Nah, si Lukas ini dia kan tidak berbarengan dengan Yesus. Dia tidak menyaksikan Yesus makan ikan goreng. Kenapa dia sampai tahu? Tahu dari mana dia? Kan sudah dijelaskan tadi bahwa kalau saya sama Bapak kan berbarengan, ya. Kalau saya sama Bapak berbarengan. Nah, ini Lukas sama Yesus tidak berbarengan nih. Tahu dari mana Yesus? Tahu dari mana si Lukas ini bahwa Yesus lagi makan ikan goreng? Aduh, saya harus menjawab pertanyaan yang begini lagi. Ini artinya begini, kan tadi sudah jelas disebutkan di situ bahwa iya, Pak. Jawab, Pak. Jawab. Lukas itu menuliskan. Kan tadi Bapak bilang ke saya pura-pura berteman selama 2 hari. Jadi Bapak tahu kelakuan saya seperti apa. Di hari ketiga Bapak mencatat kelakuan saya bla 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 bla. Udah dicatat. Nah, sekarang gini, Bible adalah hasil tulisan dari teman-teman Yesus atau murid-murid Yesus gitu kan. Nah, tahu dari mana Lukas bahwa Yesus lagi makan ikan goreng? Kan dia tidak hidup sejaman. Tahu dari mana? Ayo jawab. Kan begini, namanya itu kan kembali kepada metode yang digunakan. Kan sudah jelas bahwa dia menuliskan kepada Theophilus, dan sebelum dia menuliskan kepada Theophilus, dia melakukan penyelidikan. Namanya penyelidikan itu berarti ada perjumpaan dengan para saksi-saksi mata dan lain-lain yang bisa dipercaya, kemudian dia menyusun secara Oke, berarti ada saksi mata kalau gitu ya. Berarti ada saksi mata. Oke, berarti ada saksi mata kan? Iya, ada saksi mata. Oke. Sebutkan nama 1 orang saksi mata tersebut. Ya, itu pertanyaan itu sebenarnya tidak bisa diajukan ke saya karena kok ini kerepas ya? Belum mendekat kok ini kerepas ya? Iya, sebenarnya pertanyaan itu tuh tidak bisa diajukan karena yang kita tahu bahwa dia melakukan penyelidikan. Ketika kita mengetahui bahwa dia melakukan penyelidikan, pasti dia berjumpa dengan orang-orang itu. Dan tidak perlu kita mengetahui namanya. Mungkin saja ada di buku sejarah yang lain. Setuju, pasti dia berjumpa. Yang saya tanyakan siapa orang yang pernah berjumpa itu? Itu kecuali abang, kita membahas, ini bukan sedang membahas kitab Lukas, tapi kita membahas sejarah Lukas. Ya itu bisa lah. Pak, Bapak di sini jangan main sulap, Pak. Jangan jadi pemain sulap, Pak, di sini. Kalau misalkan Bapak tahu, jawab secara data, jangan asumsi Bapak. Wajar kalau saya bertanya ke Bapak, siapa saksi mata tersebut yang pernah melihat Yesus makan ikan goreng? Wajar nggak, Pak? Enggak. Wajar. Bapak jawab secara data, begini, secara akademis. Kalau misalkan tidak ada tertulis, berarti itu bohong, karang-karangan orang. Begini, yang kita bahas ini adalah kitab Lukas, pasal 1 sampai dengan pasal terakhir. Maka apa yang tertulis itulah yang menjadi pokok bahasan. Sementara kalau kita bicara tentang sejarah Lukas, tentu kita akan bicara mungkin tulisan lain lagi yang berhubungan dengan sejarah Lukas itu. Mungkin di situ baru bisa ditemukan adanya nama-nama orang di situ. Berarti yang tidak tertulis itu tidak diyakini, Yang tertulis itu kalau saya sebagai orang Kristen ini sudah meyakini. Yang tertulis yang diyakini, yang tidak tertulis yang tidak diyakini, Yang tertulis itu diyakini, sedangkan yang diyakini juga itu ada tulisan lain yang mengenai sejarah itu ada. Suaranya hilang, Ada berapa tulisan di situ di dalam Bible? Wih, masa sih suara saya hilang? Cek 1. Iya, tadi sempat hilang, host. Cek. Saya tidak dengar host punya suara yang terakhir. Berarti di dalam Bible itu ada berapa tulisan, Bang? Di dalam Bible itu, Halo? Iya, tes lagi. Host dengar suara saya enggak? Suara saya putus-putus. Nah, bentar. Lanjut, kedengeran, lanjut.
Cek. Akang juga kedengeran. Lanjut Akang. Sekarang gimana sekarang? Kedengeran. Oh, Lanjut. kedengeran. Pak Cornelo kedengeran? Ya, kalau sekarang kedengaran. Tadi itu yang sempat hilang. Jadi di dalam Bible itu ada berapa tulisan? Baik, saya harus menjelaskan kembali. Ketika kalau host menyebut kata Bible, maka itu mengandung pengertian bahwa kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, atau dua kumpulan itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi satu, itu namanya Bible ya. Kalau bicara soal kalau host mengatakan Injil, maka itu berarti yang dimaksud itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kalau Bible apa? Kalau Bible itu berarti dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kitab Perjanjian Lama termasuk Injil, semua itu namanya Bible. Oh. Jadi Injil itu cabang dari Bible, gitu? Pasti salah lagi pertanyaannya. Bukan cabang. Tapi yang disebut kitab Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 kitab itu. Oke, Matius, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil. Injil ya. Oke, itu Injil. Nah, yang keempat nama ini dia dapat firman Tuhan atau apa? Mereka adalah para penulis Injil itu adalah orang-orang yang merupakan saksi-saksi mengenai keberadaan Yesus. Nah, keempat orang ini hidup sejaman nggak dengan Yesus? Dan di antara empat orang itu, misalnya Injil Yohanes itu, keempat orang ini hidup sejaman nggak dengan Yesus? Ada yang sejaman, misalnya Yohanes. Yohanes sejaman. Nah, yang tiga? Lukas sepertinya tidak sejaman. Saya tidak terlalu tahu. Tidak sejaman. Nah, ya. Tahu dari mana kalau misalkan tidak sejaman? Lo tadi kan sudah dijelaskan Bang Lord di atas kan? Iya, tahu dari mana kalau hidup tidak sejaman? Kan tadi Bang Lord udah sampaikan itu yang mengenai Lukas. Sedangkan mengenai Matius dan Markus saya kurang tahu. Nanti baru saya lihat lagi. Kalau dia tidak hidup sejaman, Bang, bagaimana mungkin dia bisa tahu kelakuan Yesus pada saat itu? Gini, saya Bang. tidak hidup sejaman dengan Bapak misalkan ya. Bapak lahir di tahun 1908, meninggal di tahun 1945. Sedangkan saya lahir 1990. Saya tidak tahu Bapak, kelakuan Bapak seperti apa saya nggak tahu. Tapi saya dengan seenaknya, dengan kesombongan saya menuliskan kelakuan Bapak itu seperti A, B, C, D, E, F sampai Z. Itu karangan bukan? Karangan saya bukan? Ya, itu kan artinya interpretasi ya, tapi kan harus berarti kita saya lihat. Berarti saya mengada-ngada kan? Interpretasinya Bang Hos. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti kenyataan yang diucapkan Bang Hos. Lah, pokoknya gitu ya aja. Saya nggak liar ya, jangan sampai saya bikin liar lagi. Dilanjut sama yang lain aja ya. Lanjut, Pak. Oke, Bang Hos. Saya juga mau izin turun ya. Jangan turun dulu, sama yang lain dulu. Lu aku mau cas HP kok. Iya, silakan Pak, silakan, enggak apa-apa. Iya, makasih banyak ya semua ya. Nanti kita kan diskusi namanya kan Pak, kita untuk memberi pencerahan kepada. Iya. Baik, nanti baru saya kembali lagi dengan catatan-catatan sejarahnya ya. Soalnya saya sekarang ini cuma saya dan HP saja jadi. Iya, enggak apa-apa. Nih, Pak Kanelo saya ikutin balik ya. Saya ikutin balik. Nah, kalau misalkan Bapak ada waktu besok lusa saya share ke Bapak, nanti kita sharing-sharing lagi ya, bila perlu sama Bang Juma nanti Bapak diskusi, mau Pak? Oh ya, mau aja lah Bang. Ya, nanti saya share ya. Buat sama-sama Pak. Baik, mohon maaf kalau ada hilaf-hilaf kata, kesalahan, kita kan diskusi ya Pak ya, santai-santai aja ya Pak ya. Yang penting tidak ada hujatan. Enggak. Saya dari tadi enggak menemukan adanya kesalahan di host. Semuanya baik. Kalau saya sih orangnya di samping saya ganteng ya, di samping saya ganteng, saya baik hati. Tidak betul Pak, saya nggak fitnah Pak.
Iya, serius, memang. Iya. Oke lah, baik. Cuman dia agak gila sedikit Pak tuh hostnya Pak. Belum Pak ya? Itu dari lahir itu. Ya, oke, baik ya. Selamat malam. Oke, nanti saya DM nomor WA saya ya Pak ya. Iya, Bang. Oke, ya. Oke.